Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang UTS Filsafat Umum yang diberikan oleh Bapak Ibnu Ali. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama. Yang pertama yaitu ada dasar-dasar filsafat. Dasar-dasar filsafat ini adalah usaha manusia untuk berpikir secara sistematis dan menyeluruh tentang segala sesuatu yang ada, baik itu alam semesta, manusia maupun kehidupan. Sederhananya, filsafat adalah upaya manusia untuk mencari jawaban atas pertanyaan mendasar tentang kehidupan. Ciri-ciri pemikiran filsafat. Ciri-ciri pemikiran filsafat di sini ada 5 macam, yaitu rasional, sistematis, universal, mendasar, dan objek filsafat. Yang pertama yaitu rasional, yaitu adalah berdasarkan akal budi dan logika. Yang kedua ada sistematis, yaitu terstruktur dan saling berkaitan. Yang ketiga ada universal, itu berlaku umum dan tidak terbatas pada ruang dan waktu. Yang keempat ada mendasar, mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan fundamental. Yang kelima ada objek filsafat, segala sesuatu yang ada, mulai dari yang konkret dalam kurung materi hingga yang abstrak, ide dan nilai. Tujuan filsafat di sini ada 3 macam, yaitu memahami realitas, mencari makna hidup, dan yang ketiga adalah mengembangkan pemikiran kritis, mencari kebenaran tentang alam semesta dan keberadaan manusia, yaitu memahami realitas. Yang kedua ada mencari makna hidup, yaitu menemukan tujuan hidup dan arti keberadaan. Dan yang terakhir mengembangkan pemikiran kritis, yaitu melatih kemampuan berpikir secara kritis dan logis. Lanjut ke jawaban nomor 2, yaitu hubungan filsafat, ilmu dan agama. Di sini ada perbedaan, persamaan, dan titik singgung. Perbedaan di sini ada 3, yaitu perbedaan filsafat, ilmu dan agama. Filsafat lebih bersifat umum, mencari jawaban atas pertanyaan mendasar dan menggunakan metode berpikir rasional. Yang kedua ada ilmu, yaitu lebih spesifik, mencari penjelasan tentang fenomena alam dan menggunakan metode ilmiah. Yang ketiga ada agama, berhubungan dengan kepercayaan dan nilai-nilai spiritual serta memiliki kitab suci sebagai sumber kebenaran. Adapun persamaannya yaitu ada 2 macam, yaitu mencari kebenaran. Ketiganya memiliki tujuan untuk mencari kebenaran. Dan perbedaan yang ketiga itu hubungan filsafat, ilmu dan agama, yaitu ada mempengaruhi kehidupan. Ketiganya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cara manusia memandang dunia dan hidup. Di sini ada titik singgung. Titik singgung itu ada 3 macam, yaitu ontologi, epistemologi, dan ada etika. Ontologi ini pertanyaan tentang keberadaan dan hakikat realitas. Adapun epistemologi yaitu pertanyaan tentang pengetahuan dan kebenaran. Yang ketiga ada etika, yaitu pertanyaan tentang nilai-nilai moral dan tindakan yang baik. Lanjut ke jawaban nomor 3, yaitu sejarah awal perkembangan filsafat. Di sini ada 2 macam. Yang pertama dari mitologi ke pemikiran filsafat. Awalnya manusia menjelaskan fenomena alam melalui mitos. Seiring berjalannya waktu, muncul pemikiran rasional yang berusaha mencari penjelasan yang lebih logis. Yang kedua ada pemikiran filsafat pra-Sokrates, yaitu tokoh-tokoh seperti Thales, Anaximander, dan Pythagoras mulai mengajukan pertanyaan tentang asal-usul alam semesta dan unsur dasar penyusun segala sesuatu. Lanjut ke jawaban nomor 4, yaitu filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan. Di sini juga ada 2 macam. Yang pertama, proses munculnya ilmu dari filsafat. Cabang-cabang ilmu pengetahuan seperti fisika, biologi, dan matematika awalnya merupakan bagian dari filsafat alam.
Seiring perkembangannya, ilmu-ilmu tersebut menjadi semakin spesifik dan mandiri. Dan yang nomor 2 yaitu perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan didorong oleh semangat filsafat untuk terus mencari tahu dan memahami tentang alam semesta. Lanjut ke yang nomor 5 yaitu mengenal filsafat klasik. Di sini ada empat pokok jawaban, yaitu pengertian filsafat klasik. Filsafat yang berkembang pada zaman Yunani kuno, terutama pada masa klasik abad ke-5 hingga abad ke-4 Masehi. Yang keempat ada bukannya keempat ini. Di sini ada pokok pikiran. Pokok pikiran ini ada 3 macam, yaitu Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Itu nama tokoh-tokohnya. Dari Sokrates, kenalilah dirimu sendiri. Dan dari Plato, teori ide dalam kurung bentuk dunia ideal versus dunia nyata. Aristoteles yaitu logika, metafisika, etika, dan politik. Dan yang terakhir yaitu mengenal filsafat Islam. Yang pertama, pengertian filsafat Islam. Filsafat yang berkembang di dunia Islam dipengaruhi oleh filsafat Yunani dan Al-Quran. Faktor munculnya adalah kontak dengan peradaban Yunani, semangat mencari kebenaran, dan upaya memahami Al-Quran secara rasional. Objek filsafat Islam adalah Tuhan, alam semesta, manusia, dan pengetahuan. Yaitu pemikiran yang terakhir yaitu pemikiran tentang penciptaan alam. Para filsuf Muslim umumnya menerima doktrin penciptaan creatio ex nihilo dan berusaha menjelaskan proses penciptaan alam dengan menggunakan akal. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari perkataan dan tingkah laku saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.